Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Nur Alfiah dari kelompok 2 yang akan membahas tentang teori perilaku kepemimpinan. Sebelum saya membahas apa itu teori perilaku kepemimpinan, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa-siapa saja yang berada di kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Riki Nur Alfiah. Yang kedua ada Kanizah. Yang ketiga ada Mutiara Salsabila. Dan yang keempat ada Putri Salsabila. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu teori perilaku kepemimpinan, yaitu berfokus pada perilaku dan gaya kepemimpinan yang ditetapkan oleh pemimpin, bukan pada sifat atau karakteristik pribadi pada pemimpin tersebut. Teori ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul, sehingga kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri serta menjadi pemimpin bagi organisasi. Teori perilaku kepemimpinan, Behavioral Theory of Leadership, didasari keyakinan bahwa pemimpin yang hebat merupakan hasil bentukan atau dapat dibentuk, bukan dilahirkan. Leader are made atau non-born. Berakar pada teori behaviorisme. Teori kepemimpinan ini berfokus pada tindakan pimpinan, bukan pada kualitas mental atau internal. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar untuk menjadi pemimpin, misalnya bisa melalui pelatihan atau observasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah efektivitas kepemimpinan teori perilaku. Efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis, karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. Menurut H. Joseph Reitz, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemimpin meliputi: yang pertama, kepribadian atau personality, pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin; yang kedua, harapan dan perilaku atasan; yang ketiga, karakteristik harapan dan perilaku bawahan; dan yang keempat, harapan dan perilaku rekan. Saya Mutiara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model kepemimpinan. Yang pertama itu ada model kepemimpinan karismatik, yaitu berasal dari anugerah Tuhan, di mana pemimpin ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa dan magnet yang kuat. Contohnya seperti Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Di sini dia menggunakan kemampuannya atau jabatannya untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai hasil. Lalu dia juga biasa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahannya. Selanjutnya yang ketiga, kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan efektif telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan beberapa faktor antara lain, yaitu perhatian atau attention, komunikasi atau communication, kepercayaan atau trust, dan rasa hormat atau respect, dan yang terakhir resiko atau risk. Selanjutnya yaitu pelemahan teori perilaku kepemimpinan. Teori perilaku kepemimpinan belum dilengkapi dengan suatu faktor, yakni penyesuaian terhadap situasi dan kondisi. Karena situasi dan kondisi tidak akan sama dan selalu ada cara kepemimpinan yang berbeda untuk menangani situasi dan kondisi yang berbeda. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.